Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, sebuah tradisi kepausan yang sangat dihargai, dengan sejarah berabad-abad dan makna spiritual yang mendalam, dihidupkan kembali secara dramatis kemarin. Dalam sebuah adegan yang memadukan kehusyukan mendalam dengan perayaan yang meriah, Yang Mulia Paus Leo XIV secara resmi memulai liburan musim panasnya selama 6 minggu di tempat peristirahatan bersejarah kepausan, Castel Gandolfo. Kota bukit yang indah ini, berdiri megah di atas perairan berkilauan Danau Albano, telah lama menjadi tempat perlindungan yang tak ternilai bagi para paus. Selama beberapa generasi, tempat ini menawarkan pelarian penting dari panas menyengat musim panas Roma dan dari tuntutan tak henti-hentinya dan menguras tenaga dari kehidupan di Vatikan. Ini adalah masa pembaruan spiritual dan fisik, sebuah jeda yang sangat diperlukan bagi mereka yang memikul beban besar tahta suci. Namun selama 12 tahun terakhir, tradisi suci ini terhenti. Paus Fransiskus, dalam masa kepausannya yang luar biasa, memilih jalur yang berbeda, memilih tetap tinggal di dalam tembok kota Vatikan bahkan selama bulan-bulan yang paling terik. Keputusan ini, yang didorong oleh prioritas pastoral dan keinginannya akan sebuah gereja yang miskin, menyebabkan istana apostolik yang ikonis ini diubah menjadi museum umum. Ruang-ruang sucinya, yang dulu hanya untuk paus, kini dibuka untuk para pengunjung dari seluruh dunia. Namun kemarin, gerbang dari kawasan bersejarah ini terbuka kembali untuk menyambut seorang paus yang sedang menjabat, menandai sebuah kembalinya. Tradisi yang kuat. Suasananya penuh semangat. Beberapa jam sebelum kedatangannya yang dinanti-nantikan, jalan-jalan kecil yang berkelok di Castel Gandolfo dihiasi dengan bendera kepausan dan pajangan bunga, dipadati oleh warga lokal dan para peziarah. Anak-anak menggenggam bendera kecil, para wanita lansia merapalkan doa dengan rosario, dan keluarga-keluarga memosisikan diri mereka di tempat terbaik untuk melihat sekilas sang paus, ketika iring-iringan mobil Paus Leo XIV, yang sederhana namun sangat bermakna secara simbolis, akhirnya muncul. Sorak-sorai serentak yang penuh semangat, Viva il Papa, bergema di seluruh kota kuno itu. Yang Mulia, dengan senyum yang bersinar dan kehangatan yang nyata, tidak sekadar melintas. Ia terhubung. Ia berhenti. Ia terlibat. Memberikan berkat lembut kepada seorang anak kecil yang diangkat tinggi oleh orang tuanya, dan kata-kata penghiburan kepada seorang veteran tua. Ia menjembatani jurang besar antara pemimpin rohani dan umat beriman yang setia. Setiap gerakan, setiap tatapan langsung menegaskan bukan hanya kehadiran fisiknya, tetapi juga kebangkitan kembali sebuah tradisi tercinta, jembatan hidup antara abad-abad silam dan kebutuhan mendesak zaman ini. Ini bukan sekadar perubahan alamat untuk retret musim panas 6 minggunya. Kembalinya ke Castel Gandolfo adalah sebuah pernyataan spiritual yang mendalam, sebuah tindakan dengan niat yang sangat kuat dan penuh makna dalam zaman kita yang penuh gejolak ini. Ini adalah perumpamaan hidup tentang kebutuhan manusia yang mendasar akan perenungan di tengah aktivitas, akan keheningan di tengah kebisingan, akan jeda suci dalam irama hidup yang tiada henti. Di zaman ketika keterhubungan tanpa henti menjadi berkah sekaligus beban, di mana batas antara kerja dan istirahat telah kabur, retret Bapa Suci ini berdiri sebagai mercusuar kebijaksanaan kuno untuk keadaan modern kita. Keputusannya untuk memeluk kembali kebiasaan berabad-abad ini adalah narasi tandingan yang kuat, sebuah pemberontakan sunyi terhadap irama hidup kontemporer yang tak kenal henti, yang seringkali membuat kita kelelahan dan kehabisan tenaga secara spiritual. Batu-batu tua Castel Gandolfo itu sendiri seakan berbisik, menceritakan kisah bukan hanya tentang paus yang beristirahat, tetapi juga paus yang terlibat secara mendalam dengan tanggung jawab spiritual dan duniawinya, bergulat dengan beban dunia di dalam tembok kuno ini. Ensiklik-ensiklik penting direnungkan dan ditulis dengan cermat, membentuk lanskap teologi lintas generasi dan membimbing umat beriman dalam menghadapi tantangan moral dan doktrinal yang kompleks. Keputusan-keputusan yang mengubah dunia seringkali dibuat di bawah tekanan besar dan dalam momen-momen krisis global, didiskusikan di sini, dengan nasib bangsa-bangsa dan kesejahteraan spiritual jutaan jiwa bergantung pada keputusan tersebut. Urusan jiwa dan bangsa yang berat dibawa dalam doa, dalam atmosfer yang tenang namun intens dari tempat suci ini. Sebuah tempat di mana kekhawatiran duniawi bertemu dengan inspirasi ilahi, perpustakaan istana, dengan langit-langit berkubah yang seakan bergema oleh berabad-abad studi sunyi, dan rak-rak yang menahan beratnya ribuan jilid penuh kebijaksanaan, telah menjadi tempat bagi terobosan teologis yang tak terhitung jumlahnya, yang kelak akan membentuk iman jutaan orang. Para cendekiawan, teolog, dan paus telah mencari kejelasan, pemahaman, dan inspirasi ilahi di tengah teks-teks yang sakral ini. Kapel pribadi, sebuah tempat perlindungan devosi yang intim,
diterangi cahaya lilin yang bergetar lembut dan memantul. Pada mosaik berlapis emas yang rumit, telah menjadi saksi bagi banyak momen kedekatan mendalam antara para penerus Petrus dan Tuhan mereka, momen-momen di mana beban menghancurkan dari kepausan diletakkan di hadapan Tuhan, dalam kesunyian yang khusyuk dan kepercayaan yang mendalam. Mungkin bab paling menyentuh dari kisah suci ini terjadi selama tahun-tahun gelap dan menakutkan Perang Dunia Kedua. Saat dunia terhuyung di bawah bayang-bayang konflik yang mengerikan dan umat manusia menghadapi jam-jam tergelapnya, Paus Pius XII mengubah aula megah ini, yang awalnya dirancang untuk kemegahan pontifikal dan pertemuan kenegaraan, menjadi tempat perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang putus asa dan kehilangan tempat tinggal. Lantai marmer yang mengilap, yang selama ini hanya mengenal langkah-langkah para pangeran gereja, tiba-tiba dipenuhi jejak-jejak kaki anak-anak pengungsi yang bermain. Tawa dan tangisan polos anak-anak itu menjadi kontras yang menyentuh, seringkali memilukan, terhadap kesakralan istana yang biasanya sunyi dan agung. Ruang resepsi megah yang semula dirancang untuk menjamu para pejabat tinggi dan kunjungan kenegaraan berubah menjadi asrama sementara bagi keluarga-keluarga yang melarikan diri dari kengerian yang tak terbayangkan. Tempat tidur darurat dan barang-barang mereka yang seadanya menjadi kesaksian nyata akan belas kasih transformatif yang radikal. Di taman-taman terawat luas di mana para paus dahulu berjalan dalam meditasi hikmat dan mencari kejernihan spiritual, kini terbentang tali jemuran di antara patung-patung kuno, dan aroma sederhana masakan menggantikan harum dupa yang lebih formal. Keramah tamahan radikal ini, perwujudan nyata dan berani dari perintah Kristus untuk menyambut orang asing, menjadi momen paling mulia Castel Gandolfo, membuktikan bahwa di dalam bara penderitaan yang luar biasa, kekudusan sejati selalu menemukan ungkapan terkuatnya dalam cinta yang pemberani dan penuh pengorbanan. Kini, saat Paus Leo XIV berjalan di aula bersejarah yang sama dan melintasi tanah suci tersebut, terjadi transformasi yang berbeda namun sama pentingnya. Irama harian beliau, yang tersusun rapi namun dipenuhi kebebasan spiritual yang tak terbantahkan, menjadi ikon hidup spiritualitas yang seimbang bagi dunia modern yang sangat mendambakan keseimbangan. Pagi hari dimulai dengan misa pribadi di Kapel Istana, ruang suci tempat sinar matahari menembus kaca patri berusia ratusan tahun dan melukis lantai marmer dengan pola-pola kaleidoskopik cahaya suci yang senantiasa berubah. Menggandeng Paranangan Mendalam dan Persekutuan Batin dengan Ilahi. Sore hari sering dihabiskan berjalan di labirin dan jalur-jalur Taman Barberini, hamparan luas dan memukau di mana seni lanskap Renaissance yang geometris secara perlahan memberi jalan kepada ruang-ruang alam liar yang lebih bebas. Mencerminkan keharmonisan indah antara tatanan manusia dan ciptaan Ilahi. Di sini, di tengah harum memabukkan dari rosemary, pohon lemon yang wangi, dan pinus-pinus kuno, Bapa Suci melakukan tindakan yang paling bertentangan dengan budaya modern. Ia berpikir dalam Ia berdoa tanpa kata-kata. Ia sekadar ada, alih-alih melakukan. Ini adalah pernyataan mendalam di dunia yang tampaknya terobsesi dengan produksi tanpa henti, aktivitas terus-menerus, dan validasi eksternal yang mengorbankan kedamaian batin. Taman-taman itu sendiri membentuk katekismus hidup dari batu dan dedaunan, sebuah tempat suci terbuka seluas 55 hektar yang dipenuhi keindahan yang dikurasi dengan hati-hati. Mereka mengajarkan pelajaran-pelajaran sunyi namun dalam tentang harmoni antara kreativitas manusia dan ciptaan ilahi, tentang pertumbuhan, kesabaran, dan pembaruan. Simak Boxwood yang dipangkas rapi dengan geometri sempurna membuka jalan menuju hutan ek kuno, tempat simfoni lembut kicauan burung menggantikan hiruk-pikuk kehidupan kota. Tersembunyi di antara hijaunya dedaunan terdapat harta tak terduga, reruntuhan usang Villa Kaisar Domitianus, berdiri sebagai saksi bisu dan kuat atas kefanaan kekuasaan duniawi dan keteguhan otoritas spiritual. Sebuah gua terpencil yang didedikasikan dengan penuh kasih kepada Bunda Maria menawarkan kesejukan dari panas musim panas dan ruang hening untuk doa dan devosi, sementara bangku-bangku yang ditempatkan secara strategis mengundang kontemplasi diam, menghadap ke pemandangan panorama danau yang berkilauan di bawah sana. Setiap elemen, setiap detail yang dirancang dengan cermat, bekerja sama untuk mengangkat jiwa menuju permenungan akan hal-hal yang lebih tinggi dan kekal, dengan lembut mengarahkan pandangan dari yang duniawi menuju yang ilahi. Retret kepausan ini bukanlah pelarian dari tanggung jawab, bukan pula liburan mewah dalam pengertian biasa, melainkan keterlibatan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan esensi sejati dari tanggung jawab besar yang diembannya. Lihatlah peternakan. Kerja yang berdampingan dengan kediaman, yang terus mengikuti irama berabad-abadnya, sebagian besar tak tergoyahkan oleh keluar masuknya penghuni kepausan atau bahkan peristiwa global.
Sapi-sapi perah menghasilkan susu segar yang disajikan dalam bentuk keju di meja makan paus. Pohon-pohon zaitun kuno menghasilkan minyak berharga yang tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga sering digunakan sebagai krisma suci dalam sakramen-sakramen penting. Lebah-lebah yang rajin dan vital bagi ekosistem menghasilkan madu emas yang mempermanis roti sederhana bergaya monastik. Dalam siklus pertanian yang rendah hati dan tak berubah ini, penanaman yang sabar dan panen yang penuh sukacita, pemangkasan yang perlu dan pengumpulan yang melimpah, Paus menemukan jenis teologi yang berbeda, yang tidak ditulis dalam bahasa padat dari perkamen dan tinta, tetapi dalam bahasa nyata dan membumi dari tanah, musim, dan kelimpahan alami. Peternakan itu menjadi pengingat hidup dan bernapas bahwa spiritualitas sejati harus selalu berakar pada kenyataan nyata dari ciptaan Tuhan, menghubungkan pemimpin rohani secara langsung dengan siklus dasar kehidupan dan kerja. 2 kali setiap minggu, keheningan meditatif dari retret ini memberi jalan pada momen-momen penuh sukacita dan koneksi yang semarak dengan umat beriman. Hari Minggu Mengubah Liberty Square, yang terletak tepat di bawah jendela Kapasan, menjadi mikrokosmos hidup dari Gereja Universal. Para peziarah dari seluruh Italia dan luar negeri, berbicara dalam berbagai bahasa dan berasal dari latar belakang yang beragam, berkumpul dengan antusiasme dan pengabdian yang sama, membentuk keluarga global yang sejati. Alun-alun itu sendiri, dengan batu-batu bulatnya yang halus karena diinjak oleh generasi-generasi umat yang setia, menjadi sebuah katedral terbuka darurat di mana doa-doa kuno naik ke langit di tengah tawa polos anak-anak dan bisikan lembut para lansia. Dalam perjumpaan-perjumpaan singkat namun mendalam ini, konsep abstrak tentang gereja menjadi nyata, terwujud hidup dalam sosok seorang gembala yang menyapa kawanan dombanya, tangan-tangan yang terangkat dalam doa melampaui batasan bahasa, budaya, dan kebangsaan. Inilah momen-momen rahmat yang mentah dan tak terbantahkan, saluran langsung dari koneksi spiritual yang melampaui segala batas. Seiring berjalannya musim panas istimewa ini, tujuan terdalam dari retret yang diperbarui ini menjadi semakin jelas, bukan hanya bagi Paus Leo XIV, tetapi juga bagi kita semua di dunia yang berubah dengan cepat. Dalam menghidupkan kembali tradisi kuno ini, Yang Mulia menawarkan sebuah narasi tandingan yang kuat terhadap zaman kita yang penuh kesibukan dan seringkali membuat kewalahan. Teladannya berbicara banyak tentang kebutuhan mendesak untuk merebut kembali waktu yang suci dalam dunia yang terus-menerus menyembah efisiensi dan produktivitas. Ini menyoroti nilai mendalam dari keheningan di era kebisingan yang konstan dan obrolan digital yang tiada akhir. Yang paling penting, ini menunjukkan kebijaksanaan penting dari memprioritaskan keberadaan daripada kesibukan, menumbuhkan kehidupan batin yang mampu menopang tuntutan luar yang tak pernah berhenti. Irama harian Paus yang dipelihara dengan cermat, dengan keseimbangan yang disengaja antara doa, kerja yang terfokus, studi yang tenang, dan istirahat yang tulus, menjadi tantangan hidup terhadap kultus kesibukan modern kita, yang sering membuat jiwa kosong, semangat kusut, dan hubungan menjadi renggang. Pengelolaan ekologis yang ditunjukkan dengan begitu indah oleh peternakan kepausan berbicara secara profetik kepada keprihatinan lingkungan masa kini, menunjukkan secara nyata bagaimana iman dan keberlanjutan selalu, dan harus selalu, terjalin secara mendalam. Kebijakan pintu terbuka bagi para peziarah, kelanjutan dari tradisi keramah tamahan Kristen yang kembali ke tenda Abraham di Mamre, mengingatkan kita akan pelukan universal gereja dan misinya untuk menyambut semua orang, pelestarian irama liturgi kuno yang diamati secara cermat bahkan dalam suasana liburan memberikan kesaksian akan kekuatan waktu yang suci di era yang dikuasai oleh kecepatan digital dan tren yang cepat berlalu. Setiap aspek dari retret kepausan ini menawarkan koreksi yang lembut namun mendalam terhadap ketidakseimbangan modern yang selama ini kita anggap wajar, mengundang kita untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup kita sendiri, ketika umat Katolik biasa di seluruh dunia menyaksikan Bapa Suci mereka meneladankan spiritualitas yang seimbang ini, mereka terdorong secara tenang namun kuat, untuk menciptakan versi Castel Gandolfo mereka sendiri. Bukan berarti di sebuah tempat fisik di atas perbukitan Italia yang indah, tetapi dalam penyusunan waktu dan prioritas mereka dengan sengaja, sebuah tempat suci yang diukir di tengah tuntutan hidup mereka sendiri, mungkin semuanya dimulai dengan sesuatu yang sesederhana merayakan doa Angelus di tengah hari, mengizinkan kata-kata kuno itu menginterupsi hari kerja dengan pengingat transenden tentang kekekalan dan kehadiran ilahi. Mungkin hal itu berarti menciptakan sudut doa di rumah, sebuah meja kecil dengan lilin, Alkitab, dan mungkin sebuah ikon kesayangan, yang menjadi tempat suci domestik, sebuah mercusuar damai di tengah kekacauan sehari-hari. Bisa juga berupa sesuatu yang terdengar radikal di zaman kita saat ini, menjalankan istirahat Sabat yang sejati 1 hari dalam seminggu,
dengan sengaja menyingkirkan pekerjaan dan gangguan digital untuk berfokus sepenuhnya pada ibadah, keluarga, dan pembaruan rohani yang mendalam, benar-benar memutus koneksi untuk menyambungkan kembali jiwa. Saat bulan Agustus mulai meredup dan persiapan secara perlahan dimulai untuk kembali ke Roma, sesuatu yang sungguh transformatif telah terjadi. Apa yang bermula sebagai kebangkitan sebuah kebiasaan sejarah kini telah berkembang menjadi kesaksian rohani yang hidup dan penuh kuasa. Retret musim panas ini telah menunjukkan, bukan hanya kepada umat beriman tetapi juga kepada dunia yang lebih luas, bahwa kekudusan sejati tidak ditemukan dengan melarikan diri dari dunia, melainkan dengan menghadapinya dari tempat yang berakar. Dalam pusat spiritual yang kuat. Dalam madu emas dari lebah kepausan, dalam wajah-wajah ceria para peziarah saat Angelus, dalam momen-momen tenang dan mendalam saat doa dan kehidupan sehari-hari saling terjalin, keabadian telah menembus keseharian. Dengan cara yang luar biasa, menyingkapkan yang sakral dalam hal-hal biasa, dan yang abadi dalam yang sementara. Lonceng-lonceng St. Thomas dari Villanova berdentang setiap malam melintasi danau, nada kuno mereka bergema di atas air dan perbukitan. Melodi tanpa waktu yang menyatu dengan lanskap dan masuk ke dalam hati mereka yang mendengarnya. Dalam dan Tengen. Itu, kita mendengar lebih dari sekadar panggilan untuk berdoa. Kita mendengar suara tradisi yang abadi, berbicara langsung kepada kebutuhan kontemporer kita, mengingatkan bahwa beberapa kebenaran mendasar melampaui waktu, tren, dan teknologi, meneguhkan kita dalam sesuatu yang kekal dan tak berubah, batu-batu. Castel Gandolfo itu sendiri, yang telah menyerap berabad-abad devosi, doa, dan kehadiran Paus, kini menjadi saksi bagi generasi baru bahwa jalan ke depan, secara ironis, seringkali menuntut kita untuk merebut kembali kebijaksanaan mendalam dari masa lalu, untuk menarik kekuatan dari mata air tradisi. Saat kita merenungkan musim panas kepausan yang penuh makna ini, kita diingatkan dengan sangat jelas bahwa setiap jiwa Kristiani membutuhkan Castel Gandolfonya, bukan selalu tempat fisik di puncak bukit Italia yang indah, melainkan ruang spiritual, tempat kudus di dalam diri, di mana kita bisa secara sadar menarik diri dari kebisingan dunia yang tiada henti, dari hiruk-pikuk dan tuntutannya, untuk mendengarkan bisikan lembut Tuhan, dalam menciptakan tempat-tempat kudus ini, jeda-jeda sakral ini, baik itu dalam waktu doa yang terjadwal, dalam berjalan tenang menyusuri alam, atau dalam jam-jam tanpa teknologi di rumah, kita mengikuti teladan mendalam dan abadi yang telah ditunjukkan oleh para paus sepanjang abad. Sebab pada akhirnya, makna sejati dan kekal dari retret kepausan ini tidak terletak semata pada keindahan lokasinya atau pada kebangkitannya secara historis, melainkan pada kesaksiannya yang kuat akan kebutuhan manusia universal untuk jeda-jeda suci dalam perjalanan hidup yang tiada henti, momen-momen berharga ketika, seperti Kristus di atas gunung, kita menarik diri untuk berdoa, sebelum kembali melayani dalam keadaan segar, diperbarui, dan berpusat secara rohani.